Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Excel Ferrari Fatahila. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, kelas 5C dengan mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai contoh proposal penelitian kualitatif mulai dari bab 1 sampai dengan bab 3 dengan judul Hypothetical Learning Trajectory, materi, relasi, dan fungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif pada siswa kelas 8 SMPN 24 Bekasi. Tujuan dari pembuatan video kali ini untuk memenuhi UAS Metodologi Penelitian Kualitatif kelas 5C. Oke, langsung saja kita mulai pembahasannya mengenai contoh proposal dari bab 1 sampai dengan bab 3. Karena penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, maka bentuk susunan proposal mulai dari bab 1 sampai bab 3 itu seperti ini teman-teman. Di mana ada bab 1 itu sebagai pendahuluan, bab 2 sebagai kajian teori, dan bab 3 sebagai metodologi penelitian. Nah, di dalam bab 1 pendahuluan ini terdapat beberapa subbab, diantaranya ada latar belakang, kemudian ada fokus dan subfokus penelitian, kemudian ada pertanyaan penelitian, kemudian ada tujuan penelitian, kemudian ada manfaat penelitian. Nah, di bab 2 kajian teori terdapat dua subfokus, yaitu deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian, kemudian ada penelitian yang relevan. Nah, di bab 3 tentang metodologi penelitian terdapat beberapa subfokus, yaitu diantaranya ada alur penelitian, kemudian tempat, waktu, dan penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, peran peneliti, kemudian data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, kemudian ada teknik analisis data, serta pemeriksaan keabsahan data. Oke, langsung saja saya memulai mengenai bab 1 pendahuluan. Nah, di sini saya akan memulai penjelasan mengenai subfokus latar belakang. Latar belakang masalah di sini berisi penjelasan terkait adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan dari suatu fenomena sosial, sehingga perlu dilakukan penelitian secara mendalam untuk dapat menangkap makna di balik fenomena yang tidak diketahui. Nah, di sini karena saya mengambil judul model Hypothetical Learning Trajectory untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada kelas SMP kelas 8 di SMP 24 Bekasi, maka saya di sini akan menjelaskan latar belakang dari HLT itu sendiri atau Hypothetical Learning Trajectory serta berpikir kreatif. Nah, maka dari itu saya di sini menuliskan seperti ini, teman-teman. Saat ini pembelajaran matematika menuntut siswa untuk selalu aktif dalam proses pembelajaran, sehingga siswa akan selalu berpikir untuk menghubungkan konsep-konsep yang ada dan dapat menemukan pengetahuan baru dalam pengalaman belajarnya. Nah, di sini saya mengambil dari jurnal Hendrik pada tahun 2020. Nah, perlu diingat teman-teman, ketika kita akan menuliskan proposal, maka kita harus menuliskan referensi. Referensi dari mana? Itu bisa dari jurnal atau artikel atau skripsi atau tesis atau buku dan lain hal sebagainya. Nah, kita cantumkan di dalam tulisan kita. Nah, untuk memperkuat narasi-narasi yang kita tulis. Nah, tetapi kita juga harus memparafrasenya agar kita tidak terkena plagiarisme. Nah, di sini saya tulisan ini saya mengambil dari jurnal Hendrik pada tahun 2020. Kemudian di sini saya masuk ke dalam pembahasan dari Hypothetical Learning Trajectory. Di sini saya tuliskan, model Hypothetical Learning Trajectory adalah model pembelajaran yang dapat mendukung kegiatan pembelajaran matematika di kelas. HLT diperkenalkan oleh Simon pada tahun 1995. Nah, Simon mengatakan bahwa an HLT consists of the goal for the student learning the mathematical tasks that will be used to promote student learning and hypothesis about the process of the student learning. Nah, di sini juga saya mengambil dari jurnalnya Simon and Schur pada tahun 2004. Nah, jadi menurut Simon terdapat 3 aspek dari HLT, yaitu tujuan dari pembelajaran siswa, kemudian beberapa tugas matematika untuk mendukung dalam proses pembelajaran siswa tersebut, serta hipotesis atau dugaan tentang proses pembelajaran si siswa ini. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan lainnya. Nah, di sini teman-teman boleh menambahkan pendapat-pendapat mengenai materi atau topik pembahasan yang teman-teman ambil. Nah, di sini kan tadi saya menuliskan pendapat dari Simon. Nah, di sini juga saya menuliskan pendapat dari Becker pada tahun 2004. Nah,
Beliau mengatakan bahwa jadi menurut Dekker adalah HLT merupakan jembatan antara konsep dan proses mengajar di kelas. Nah, di sini juga saya mengambil dari jurnalnya Reski pada tahun 2019. Nah, kemudian juga saya menuliskan pendapat dari Clemens dan Sarama pada tahun 2004 juga mengatakan hypothetical learning trajectory merupakan suatu pemilikan siswa berupa terkaan pada proses pembelajaran di kelas dan pengandaian dari sistematika desain pembelajaran untuk membangkitkan proses berpikir siswa agar tujuan pembelajaran matematika dapat berjalan dengan lancar. Nah, di sini saya mengambil sumber dari Fuadiyah pada tahun 2017. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kemampuan berpikir kreatif. Nah, di sini saya menghubungkan dengan hypothetical learning trajectory. Maka bisa saya tuliskan di sini, dalam pembelajaran matematika perlu adanya lintasan belajar atau learning trajectory untuk membantu para siswa dalam belajar dan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa sehingga matematika bukan lagi pelajaran yang sulit dan menakutkan bagi siswa tersebut. Saya masuk ke dalam topik pembahasan kemampuan berpikir kreatif. Nah, di sini saya tuliskan matematika adalah pembelajaran yang tepat dalam membangun kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, di sini saya perkuat dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2006 tertulis bahwa kemampuan siswa diperlukan saat pembelajaran matematika, berpikir kritis, analisis, dan kreatif. Kemudian mata pelajaran matematika di sekolah berguna untuk membekali siswa agar memiliki kemampuan berpikir logis, bekerja sama, analitis, kreatif, kritis, serta sistematis. Di sini saya mengambil dari jurnal Mulia pada tahun 2021. Kemampuan berpikir kreatif matematis akan mendorong siswa untuk dapat memandang permasalahan dari sudut pandang yang berbeda dan menghubungkannya dengan pengetahuan-pengetahuan yang ada. Selain itu, siswa juga dapat memunculkan dan mengungkapkan ide-ide baru yang praktis dan berkontribusi dalam pemecahan suatu masalah. Nah, di sini juga saya mengambil dari Haifa Tuzikroh 2000 pada tahun 2019. Nah, kemudian menurut jurnal dari Rahmazatul Laili dan Morina Zubainur pada tahun 2017, terdapat 4 indikator yang mempengaruhi kemampuan proses berpikir kreatif, yaitu ada kelancaran atau fluensi, kemudian ada kelenturan atau flexibility, keaslian atau originality, dan elaborasi atau elaboration. Nah, di sini saya memasukkan topik relasi dan fungsi karena saya ingin meneliti mengenai materi relasi dan fungsi dari model hypothetical learning trajectory dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Nah, makanya dari itu saya menuliskan dalam latar belakang salah satu mata pelajaran matematika adalah relasi dan fungsi. Nah, dalam kurikulum 2013, mata pelajaran matematika dengan materi relasi dan fungsi masih sering terdapat kesalahan siswa dalam menjawab soal, diantaranya disebabkan oleh siswa sulit menjelaskan konsep relasi dan fungsi. Siswa juga kurang memahami proses pengerjaan tahapan prosedur, apalagi soal tersebut dalam bentuk soal cerita. Nah, di sini saya mengambil contoh jurnal dari Rosidah Hasanah pada tahun 2019. Kemudian di Imayanti juga mengatakan bahwa dalam jurnalnya Imayanti dan Syafruddin pada tahun 2021 juga mengatakan bahwa penyebab peserta didik melakukan kesalahan dalam penyelesaian soal relasi dan fungsi adalah peserta didik merasa kesulitan mengubah soal cerita ke dalam simbol matematika, kemudian peserta didik belum terbiasa dalam menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan, hingga peserta didik terlalu terburu-buru dalam mengerjakan soal dan tidak mengecek dari jawaban yang mereka tulis. Guru harus memberikan soal yang dapat melatih kemampuan berpikir siswa. Nah, terkadang guru hanya memberikan soal-soal yang biasa saja. Hal ini menyebabkan siswa kurang melatih kemampuan berpikir kreatifnya yang dimilikinya. Guru harus memperhatikan dalam menyajikan materi, hendaknya pada proses pembelajaran guru harus memilih serta pendekatan metode maupun teknik yang digunakan yang mampu melibatkan siswa menjadi aktif saat proses pembelajaran berlangsung. Di sini saya mengambil dari jurnal Ferawati dan Suhendri pada tahun 2020. Oleh karena itu, salah satu metode untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematika siswa adalah hypothetical learning trajectory. Nah, di latar belakang ini saya memasukkan beberapa penelitian yang relevan yang sudah diteliti
oleh peneliti pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, di sini Fitriani pada tahun 2021 meneliti tentang desain hypothetical mathematics learning trajectory pada dimensi 3. Nah, hasil penelitian ini adalah desain pengembangan hypothetical mathematics learning trajectory pada dimensi 3 jarang digunakan oleh guru ataupun siswa. Siswa sudah memperhatikan tetapi belum paham dengan materi yang sudah diajarkan. Dari permasalahan tersebut, perlu adanya jalan keluar untuk siswa dapat mengerti suatu materi saat proses pembelajaran tersebut. Nah, untuk menarik keaktifan para siswa diperlukan dengan adanya bahan ajar untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari seperti memahami serta mengerjakan LKS HLT. Maka perlu disebarluaskan oleh lembaga terkait adanya meningkatkan proses belajar siswa khusus matematika dari jurnal Fitriani 2021. Kemudian saya juga mengambil penelitian relevan dari Kiki Ambarsari mengenai meneliti tentang pengaruh model pembelajaran hypothetical learning trajectory terhadap kemampuan representasi matematis ditinjau dari perbedaan gender. Hasil penelitian ini adalah penerapan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran HLT akan mampu meningkatkan kemampuan representasi matematis peserta didik dari gender laki-laki maupun perempuan, sehingga hasil yang dicapai dalam proses pembelajaran tersebut akan mampu memberikan kesan menyenangkan serta nyaman bagi peserta didik saat belajar matematika dan mampu memotivasi peserta didik serta membentuk keterampilan dan kemandirian beserta peserta didik saat belajar matematika. Nah, di sini teman-teman mencantumkan ya mengenai penelitian relevan yang teman-teman ambil supaya memunculkan gap atau perbedaan dari peneliti yang teman-teman ambil. Nah, di sini kan saya mengambil contoh dari penelitian Fitriani mengenai desain hypothetical learning mathematics trajectory pada dimensi 3. Kemudian ada penelitian dari Kiki Ambarsari pada tahun 2021 mengenai pengaruh model pembelajaran hypothetical learning trajectory terhadap kemampuan representasi matematis ditinjau dari perbedaan gender. Nah, maka dari itu saya ingin mengambil atau mengangkat judul mengenai model pembelajaran hypothetical learning untuk membangun pemikiran kreatif peserta didik pada siswa SMP dengan materi, relasi, dan fungsi agar memunculkan gap atau perbedaan dari penelitian sebelumnya. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah saya tuliskan tadi di awal mengenai latar belakang serta penelitian relevan, maka saya tuliskan di proposal berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penulis akan meneliti mengenai hypothetical learning trajectory, materi, relasi, dan fungsi untuk membangun kemampuan berpikir kreatif pada siswa kelas 8 SMPN 24 Bekasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perkembangan kemampuan berpikir kreatif siswa melalui metode hypothetical learning trajectory. Oke, kita langsung masuk ke dalam subbab fokus dan subfokus penelitian. Nah, fokus penelitian adalah garis besar fenomena yang akan dijadikan wilayah spesifik penelitian yang memuat rincian pernyataan tentang topik-topik yang diungkap dalam penelitian yang akan membuat peneliti lebih terarah. Selain itu, didefinisikan fokus dan subfokus penelitian secara langsung maupun secara operasional. Nah, dalam proposal kali ini, saya menuliskan berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti berfokus pada pengembangan hypothetical learning trajectory untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP kelas 8 SMPN 24 Kota Bekasi. Dari fokus penelitian ini, maka terdapat beberapa subfokus penelitian, yaitu proses pengembangan hypothetical learning trajectory di dalam kelas dan keefektifan model hypothetical learning trajectory dalam materi, relasi, dan fungsi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Kita masuk ke dalam subbab pertanyaan penelitian. Nah, di dalam pertanyaan penelitian ini berisi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk menganalisis gambaran masalah yang menjadi fokus penelitian di lapangan. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus terukur dan bisa dibuktikan secara akademik. Nah, pernyataan-pernyataan penelitian dengan pendekatan kualitatif biasanya menggunakan tanya apa, mengapa, bagaimana, untuk mengungkap suatu proses bukan hasil kegiatan. Nah, maka dari itu saya di sini menuliskan mengenai berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, adapun pertanyaan terkait proses penelitian berlangsung sebagai berikut.
Bagaimana proses pengembangan hypothetical learning trajectory dalam meningkatkan berpikir kreatif pada materi, relasi, dan fungsi. Bagaimana efektivitas model hypothetical learning trajectory terhadap kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Oke, kita lanjut ke dalam subbab tujuan penelitian. Nah, di sini peneliti menuliskan arah aktivitas peneliti yang dilakukan Oke, kita langsung masuk ke dalam subbab tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini, peneliti menuliskan arah aktivitas penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian menggambarkan jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, dapat memberikan arah baru ataupun perubahan, misalnya untuk menjajaki atau menguraikan, kemudian menerangkan, membuktikan, menerapkan konsep, atau membuat prototipe suatu model tertentu. Nah, maka dari itu saya menuliskan berdasarkan uraian pertanyaan di atas, maka terdapat tujuan terkait proses penelitian berlangsung, yaitu yang pertama, peneliti dapat mengetahui pengembangan HLT dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif pada materi, relasi, dan fungsi. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui efektivitas model hypothetical learning trajectory yang dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Kita langsung masuk ke dalam subbab manfaat penelitian. Nah, di dalam manfaat penelitian ini, peneliti akan menjelaskan tentang berbagai pihak yang akan mendapatkan manfaat pada penelitian ini. Manfaat penelitian terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat empirik. Nah, manfaat teoritis berdasarkan berkaitan dengan pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian untuk manfaat empirik diuraikan sebagai suatu manfaat bagi peneliti, manfaat bagi peneliti selanjutnya, kemudian manfaat bagi program studi dan manfaat bagi tempat penelitian. Sehingga di sini saya tuliskan berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka terdapat manfaat terkait proses penelitian berlangsung, yaitu untuk sekolah. Yang pertama, diharapkan dapat memotivasi sekolah untuk memperbaiki sistem belajar mengajar guna meningkatkan kemampuan kreatif matematis siswa dan agar dalam proses pembelajaran matematika itu mengajar lebih efektif. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pengaruh model hypothetical learning trajectory dalam pembelajaran di kelas. Dan yang ketiga, bagi peneliti lain sebagai bahan literatur dalam penelitian yang sejenis. Kita masuk ke dalam bab 2, yaitu kajian teori. Nah, di dalam kajian teori ini terdapat bab deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian serta subbab penelitian yang relevan. Kita masuk ke dalam subbab deskripsi konseptual dan fokus dan subfokus penelitian. Nah, karena di sini untuk fokusnya yaitu hypothetical learning trajectory dan subfokusnya yaitu kemampuan berpikir kreatif, maka di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan penelitian yang berhubungan dengan fokus dan subfokus penelitian. Nah, deskripsi konseptual ini diperlukan untuk memberi gambaran tentang fokus penelitian dan bagaimana fokus penelitian dapat dikembangkan untuk menjadi subfokus penelitian. Nah, di sini untuk fokusnya itu kita hypothetical learning trajectory dan subfokusnya itu kemampuan berpikir kreatif. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai deskripsi konseptual. Simon pada tahun 1995 menawarkan HLT sebagai metode pembelajaran matematika yang melihat dari berbagai aspek seperti pedagogis dan didaktis untuk memberikan pemahaman yang baik bagi siswa. Nah, di sini saya mengambil dari jurnal Risna Nosanti pada tahun 2012. Kemudian saya menuliskan juga secara khusus HLT menjelaskan bahwa seorang guru guru matematika dapat mengarahkan pada perspektif pengalaman belajar siswa. Lalu siswa dapat mampu memaparkan pemahaman yang mereka telah ketahui sebelumnya. Dan guru memberikan penugasan matematika dengan tujuan untuk memberitahu kepada siswa mengenai tujuan pembelajaran matematika yang konseptual. Nah, di sini saya mengambil dari jurnalnya Simon dan Sur pada tahun 2004. Kemudian saya menjelaskan bahwa model pembelajaran hypothetical learning trajectory adalah sebuah desain alur pembelajaran yang dirancang oleh guru dengan membuat dugaan bagaimana kemampuan berpikir dan pemahaman peserta didik akan berkembang dalam proses pembelajaran dengan didasarkan hasil kognitif siswa. Nah, di sini saya mengambil dari jurnal Wandanu pada tahun 2020.
Nah, kemudian saya juga menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam proses pembelajaran HLT di dalam kelas. Nah, yaitu pada pendahuluan guru akan memaparkan kompetensi dasar yang akan dicapai dalam materi tersebut. Kemudian guru akan menghubungkan konsep-konsep materi yang sudah dipelajari pada materi yang baru. Nah, setelah itu guru akan memerintahkan kepada peserta didik untuk membuat sebuah kelompok belajar, dan guru akan memaparkan proses pembelajaran serta memberikan informasi pada materi tersebut. Nah, itu tadi pada tahap awal. Kemudian untuk pada kegiatan inti, guru akan memberikan latihan-latihan mengenai materi dan menuntun bagaimana penyelesaiannya. Kemudian guru akan menuntun peserta dalam mengerjakan latihan secara individu, kemudian secara kelompok, dan memerintahkan agar peserta untuk membandingkan jawaban dengan teman sekelompoknya. Kemudian peserta akan memaparkan jawaban dari latihan-latihan tersebut di depan kelas, dan siswa lain memperhatikan peserta yang sedang presentasi atau siswa yang sedang mempresentasikan jawabannya. Nah, pada tahap akhir atau pada tahap penutup, seluruh peserta didik akan mengumpulkan jawaban latihan yang sudah dikerjakan kepada guru, kemudian akan menyimpulkan proses pembelajaran dari jawaban siswa atau peserta didik yang telah didiskusikan. Nah, di sini saya mengambil dari jurnalnya Sari pada tahun 2021. Oke, kita langsung masuk ke berpikir kreatif. Setelah tadi saya menjelaskan definisi konseptual hypothetical learning trajectory, nah sekarang saya menuliskan definisi konseptual pada berpikir kreatif. Nah, di sini saya menuliskan Susanto. Nah, pendapat Susanto mengatakan bahwa berpikir kreatif adalah kemampuan proses berpikir siswa dalam menentukan jawaban sebanyak-banyaknya yang mungkin dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi berdasarkan informasi yang ada. Di sini saya mengambil dari jurnalnya Hidayah pada tahun 2020. Kemudian peserta didik yang terbiasa menggunakan kemampuan berpikir kreatif akan mudah menyelesaikan masalah matematika yang sedang dihadapinya dengan mempunyai berbagai macam penyelesaian, sehingga peserta didik mempunyai pengalaman dalam penyelesaian soal berbasis berpikir kreatif. Nah, bisa dikatakan kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan dalam pembelajaran matematika yang dapat dikembangkan melalui proses belajar matematika, karena dengan menyelesaikan masalah, kemampuan berpikir kreatif mempunyai 4 indikator. Nah, 4 indikator yaitu adalah kelancaran fluency, kemudian ada kelenturan yaitu flexibility, kemudian ada keaslian atau originality, dan elaborasi atau elaboration. Nah, di sini saya mengambil dari jurnal Rahma Zatul Laili dan Cut Marina Zubainur pada tahun 2017. Oke, kita masuk ke subbab penelitian yang relevan. Jadi dalam subbab ini penelitian relevan dimaksudkan untuk menunjukkan posisi penelitian yang dilakukan di antara penelitian-penelitian yang berkaitan yang telah dilakukan. Peneliti akan menunjukkan hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain yang mempunyai keterkaitan dengan fokus penelitian. Pada bagian ini berisi tentang kebaruan yang akan ditemukan oleh penelitian. Nah, di sini saya melakukan literatur review, di mana saya membaca jurnal dari Christian Manoang, Nursyid, Arsyad, dan Nasrullah, di mana mereka meneliti tentang desain pembelajaran matematika berbasis hypothetical learning trajectory atau HLT pada materi operasi bilangan bulat siswa kelas 7 SMP Bunda Kasih Sudiang. Nah, dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa proses pembelajaran yang telah dilaksanakan dapat diperoleh hasil bahwa sebagian besar siswa telah mampu mencapai tujuan pembelajaran lewat serangkaian aktivitas yang dilakukan pada LKPD. Siswa dapat mengerjakan setiap aktivitas yang diberikan, namun karena kecerobohan dan kekeliruan perhitungan baik penjumlahan dan pengurangan, sehingga menyebabkan beberapa siswa itu melakukan kesalahan dalam menjawab soal pada serangkaian aktivitas pada proses pembelajaran. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa desain pembelajaran matematika berbasis HLT yang dikembangkan dapat membantu siswa untuk memahami materi operasi bilangan bulat. Nah, di sini saya mengambil dari jurnalnya Manoang pada 2021. Jadi teman-teman dalam melakukan penelitian itu penting sekali teman-teman melakukan literatur review. Nah, teman-teman mencari penelitian yang relevan, sehingga dari teman-teman yang baca dari penelitian yang relevan tersebut, teman-teman dapat memunculkan kebaruan atau gap. Dari gap tersebut, teman-teman bisa lakukan penelitian, sehingga tidak adanya kesamaan dari penelitian yang sebelumnya.
Oke, kita langsung masuk ke dalam bab 3 tentang metodologi penelitian. Nah, di dalam subbab ini terdapat subbab alur penelitian. Nah, di dalam alur penelitian ini akan menjelaskan mengenai tahapan apa yang ditempuh peneliti untuk menganalisis model pembelajaran hypothetical learning trajectory untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada peserta didik kelas 8 SMP 24 Kota Bekasi, karena saya ingin meneliti di tempat tersebut dan pada materinya yaitu relasi dan fungsi. Kemudian pada tahapan awal di sini maka saya membuat bagan-bagan di mana alur dari penelitian tersebut. Nah, pada tahapan awal itu peneliti membuat rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan melakukan literatur review mengenai penelitian yang relevan. Kemudian dilanjutkan dengan membuat soal-soal dan bahan ajar berupa lembar kerja soal atau LKS. Nah, pada materi relasi fungsi yang berbasis kemampuan berpikir kreatif. Selanjutnya menentukan alur belajar atau learning trajectory yang akan meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Nah, objek pada penelitian ditentukan berdasarkan hasil tes siswa dan hasil jawaban yang sudah memenuhi indikator kemampuan berpikir kreatif. Kemudian mewawancari siswa mendapatkan informasi yang akurat dengan menyesuaikan hasil jawaban pada instrumen dan tes LKS serta melakukan wawancara. Dan di mana pada tahap akhir di sini hasil jawaban siswa dan wawancara akan dianalisis. Nah, di sini di dalam analisis data kemudian disimpulkan untuk mengetahui dengan model learning hypothetical learning trajectory dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Nah, maka dari itu peneliti harus membuat bagan seperti ini untuk menjelaskan mengenai alur-alur penelitian mulai awal dari penelitian, kemudian melakukan literatur review serta menentukan model pembelajarannya, kemudian melakukan pengumpulan data. Di sini saya melakukan instrumen tes serta wawancara dan menentukan objek penelitian. Dari hasil ini kita melakukan analisis data sehingga kita bisa dapat penarikan kesimpulan. Kita masuk ke dalam tempat dan waktu penelitian. Peneliti akan menjelaskan di mana dan kapan penelitian itu dilakukan. Waktu penelitian mulai sejak melakukan observasi awal sebagai persiapan penulisan proposal sampai dengan pada penulisan laporan penelitian dan dibuat dalam bentuk matriks atau tabel. Nah, untuk tempat penelitian ini, penelitian dilaksanakan di SMPN 24 Kota Bekasi yang berlokasi di Jalan Garuda Raya nomor 24 Bumi Dirgantara Permai, Jatisari, Jatiasih, Kecamatan Jatiasih. Dipilih SMPN 24 Kota Bekasi karena sekolah tersebut belum ada yang melakukan penelitian mengenai hypothetical learning trajectory untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif pada materi relasi dan fungsi. Nah, kemudian sekolah tersebut juga sangat dekat dengan rumah peneliti. Nah, di sini dicantumkan untuk gambar dari tempat penelitian yang akan diteliti. Kemudian untuk waktu penelitian, ya di sini peneliti menuliskan waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2022 pada peserta di kelas 8 semester ganjil pada tahun ajaran 2022-2023. Nah, di sini saya membuat tabel penelitian di mana tahap awal yaitu literatur review dilaksanakan pada minggu pertama. Kemudian untuk menentukan indikator, nah sini saya melaksanakan pada minggu kedua, kemudian ada kegiatan pembuatan proposal, kemudian menentukan instrumen dan subjek penelitian, kemudian ada menentukan metode penelitian, pengumpulan data, analisis data, serta pada tahap akhir yaitu laporan penelitian. Jadi teman-teman membuat tabel dengan keterangan waktu-waktu yang akan diambil. Nah, di sini kalian akan menandai kapan kalian akan melakukan literatur review sampai kalian melakukan laporan penelitian. Nah, di sini saya melakukan penelitian dengan lama waktu selama 3 bulan dari mulai Maret sampai dengan Mei. Nah, kita lanjut ke dalam subbab latar peneliti atau latar penelitian. Peneliti akan menjelaskan latar penelitian yang menggambarkan situasi sosial yang menjadi latar penelitian. Peneliti akan mengumpulkan data tentang gambaran umum konteks penelitian berupa subjek, lokasi, kegiatan, dan waktu melatari fenomena yang menjadi fokus penelitian.
Nah, di sini saya menuliskan mengenai latar penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan berpikir kreatif peserta didik melalui metode hypothetical learning trajectory pada materi relasi dan fungsi. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 8 semester ganjil yang dilaksanakan di SMPN 24 Kota Bekasi. Kemudian saya cantumkan alamatnya. Nah, di sini saya menuliskan teknik pengambilan sampel digunakan dengan purposive sampling. Nah, purposive sampling ini apa sih? Nah, sini saya menjelaskan. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dari suatu populasi dengan pertimbangan tertentu. Nah, di sini saya mengambil dari buku Sugiono pada tahun 2016. Pertimbangan sampel berdasarkan hasil penilaian siswa yang tertinggi, tes siswa yang tertinggi, sehingga dari pengambilan sampel tersebut dari jumlah 40 peserta didik yang dipilih hanya 3 peserta didik sebagai subjek penelitian yang sudah memenuhi kriteria dari indikator kemampuan berpikir kreatif. Nah, kita masuk ke dalam subbab metode dan prosedur penelitian. Nah, di dalam metode dan prosedur penelitian ini, peneliti akan menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan serta prosedur pelaksanaannya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, sedangkan metode penelitian sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan. Nah, di dalam kualitatif itu sendiri kan ada namanya pendekatan etnografi, fenomenologi, gradient theory, historis dedicatus atau analisis isi. Nah, dalam penelitian yang saya buat, nah di sini saya menuliskan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan design research. Nah, saya menuliskan pendapat dari Creswell mengenai penelitian kualitatif. Nah, dia mengatakan bahwa penelitian yang terdapat serangkaian kegiatan penting seperti wawancara, mengumpulkan data dari subjek peneliti, analisis data, dan menafsirkan data mengenai pengertian dari penelitian kualitatif. Nah, di sini saya mengambil dari jurnal Kusmastuti dan Hoiron pada tahun 2019. Dalam analisis data kualitatif, data yang diperlukan berupa lisan maupun tulisan dan perbuatan manusia serta mengumpulkan dan menganalisis angka jika diperlukan. Nah, karena di sini saya memakai pendekatan design research, nah di sini maka saya menjelaskan mengenai design research itu apa. Design research adalah penelitian dengan tujuan meningkatkan teori pengajaran pada materi tertentu. Nah, kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan pola pikir dan siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, di sini menurut jurnal dari Safareda pada 2014. Nah, menurut model design research Gravey, Major, dan Cobbs, nah, pada jurnal Litnilillah 2012 ada beberapa langkah atau tahapan dalam melaksanakan design research. Di antaranya itu yang pertama itu preparing for the experiment. Nah, ini pada tahap ini peneliti akan melakukan analisis tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Kemudian memutuskan kondisi awal pada penelitian, berdiskusi mengenai model pembelajaran yang dikembangkan dalam proses pembelajaran, menetapkan karakteristik kelas serta peran guru, kemudian memutuskan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian. Kemudian untuk langkah kedua yaitu ada desain eksperimen. Nah, desain eksperimen ini dilakukan setelah seluruh tahapan persiapan dilakukan. Tahapan ini akan menguji model pembelajaran yang akan dikembangkan dan menelaah bagaimana model tersebut dapat bekerja selama penelitian berjalan. Desain eksperimen dilakukan dalam beberapa kali dalam proses pembelajaran. Nah, dalam tahap ini juga akan dilakukan mengumpulkan data di dalam kelas, meliputi proses pembelajaran di kelas, proses berpikir, dan psikologis peserta didik. Kemudian untuk langkah yang ketiga ada retrospektif analisis. Nah, dalam tahap ini peneliti akan menganalisis data yang sudah didapat untuk mengetahui apakah sesuai dengan tujuan penelitian melalui model pembelajaran. Kemudian data analisis meliputi proses pembelajaran di kelas, hasil wawancara, catatan lapangan, hingga rekaman video atau audio pada proses penelitian. Nah, di sini saya jelaskan mengenai tahap-tahap dari desain research itu sendiri. Terdapat 3 tahap. Oke, langsung masuk ke dalam proses atau prosedur penelitian. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai tahapan-tahapannya, di mana untuk tahapan awal yaitu tahapan persiapan penelitian.
di mana yang pertama yaitu memilih dan menentukan sekolah yang akan diteliti. Nah, karena saya sudah menentukan yaitu SMPN 24 Bekasi. Kemudian untuk tahapan yang kedua, mengajukan surat perizinan penelitian kepada kampus dengan tujuan SMPN 24 Kota Bekasi. Kemudian untuk langkah yang ketiga itu melakukan literatur review mengenai hypothetical learning trajectory dalam proses pembelajaran matematika, khususnya materi relasi dan fungsi. Kemudian yang keempat itu mengadakan pembicaraan dengan kepala sekolah, guru matematika, kemudian berbicara mengenai waktu penelitian, suasana belajar di kelas, lingkungan sekolah, serta metode pengajaran yang diberikan guru kepada siswa dalam proses pembelajaran matematika, sampai populasi, serta subjek penelitian yang akan diteliti. Kemudian menyerahkan surat perizinan dari penelitian kampus kepada sekolah SMP 24 Kota Bekasi. Nah, di sini ada tahapan-tahapan persiapan pada penelitian. Kemudian untuk tahapan pelaksanaan peneliti. Tahapan pelaksanaan penelitian ini kegiatannya yang pertama adalah memilih sampel penelitian. Nah, karena peserta didik kelas 8 sampel tersebut populasinya 40 peserta didik, yang dipilih hanya 3 peserta didik sebagai subjek penelitian yang sudah memenuhi kriteria dari indikator kemampuan berpikir kreatif. Kemudian yang kedua yaitu menyusun bahan ajar materi relasi dan fungsi sebagai dengan berbasis kemampuan berpikir kreatif. Kemudian menerapkan model hypothetical learning trajectory untuk menguji bahan ajar yang telah dibuat, serta mewawancarai peserta didik yang telah mengikuti pembelajaran tersebut. Dan pada tahap akhir penelitian, yaitu yang pertama, yaitu melakukan analisis keabsahan data dengan metode triangulasi. Kemudian yang kedua, itu membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan data. Dan kemudian yang ketiga itu meminta surat bukti penelitian pada kepala sekolah SMPN 24 Kota Bekasi. Nah, di sini kita masuk ke dalam subbab peran peneliti. Nah, pada bagian ini dijelaskan hubungan antar peneliti dengan partisipan dan tempat penelitian dilakukan agar terhindar dari bias. Nah, selain itu, dalam bagian ini juga dijelaskan langkah-langkah untuk mendapatkan surat izin penelitian. Tadi kan sudah dijelaskan untuk tahapan-tahapan prosedurnya. Maka di sini saya menuliskan mengenai peran peneliti dalam penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan. Peneliti akan melakukan penelitian itu secara sendiri dalam kegiatannya di lapangan dengan tujuan membantu peneliti agar memahami konteks dan sudut pandang dari orang yang menjadi subjek yang diteliti. Di sini saya mengambil dari jurnalnya Hardani pada tahun 2017. Nah, peneliti pada penelitian kualitatif berperan sebagai pengambil data, pengolah data, penyimpulan hasil penelitian, sampai menjadi teman pada subjek penelitian. Dengan peneliti menjadi teman untuk subjek penelitian, maka sumber informasi yang didapat itu menjadi lebih tepat dan valid karena subjek penelitian itu percaya kepada peneliti, kemudian memaparkan informasinya dengan jujur. Kita masuk ke dalam sumber data dan sumber data. Nah, peneliti akan menjelaskan informasi atau data yang dikumpulkan sehubungan dengan fokus dan subfokus penelitian. Kemudian dijelaskan pada sumber-sumber data primer maupun sekunder yang digunakan dalam penelitian, baik sebagai informan, peristiwa maupun dokumen. Nah, di sini saya menuliskan data dan sumber data dalam penelitian ini bersifat data kualitatif. Nah, data penelitian kualitatif terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Nah, sumber primer adalah peneliti akan menerima data secara langsung melalui sumber data. Nah, sumber sekunder adalah peneliti mendapatkan data yang tidak secara langsung, melainkan dari sumber lain, contohnya melalui orang lain atau berupa dokumen. Nah, di sini saya mengambil dari jurnal Hardani pada tahun 2017. Nah, peneliti akan menggunakan data dengan observasi ke dalam kelas untuk melihat proses pembelajaran peserta didik dan melihat kemampuan berpikir kreatifnya. Nah, maka sumber data pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 8 SMPN 24 Kota Bekasi. Kemudian sampel penelitian hanya diambil dari 3 peserta didik sebagai penelitian yang sudah memenuhi kriteria indikator kemampuan berpikir kreatif. Nah, peneliti menggunakan purposive sampling dalam pengambilan sampel. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dari satu populasi dengan pertimbangan tertentu menurut Sugiono pada tahun 2016. Maksud dan pertimbangan tersebut, peneliti akan menentukan
indikator yang bermacam-macam dan tergantung pada penelitian yang akan dituju. Nah, di sini saya mengambil dari jurnalnya Maharani dan Bernard pada tahun 2016. Kita masuk ke dalam teknik dan prosedur pengumpulan data. Nah, dalam bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai teknik dan prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dokumentasi, dan bahan audio visual. Nah, di sini saya menuliskan mengenai langkah yang paling penting dalam penelitian adalah yaitu pengumpulan data. Nah, jika pengumpulan data tidak dilakukan, maka peneliti tidak akan mendapatkan data untuk memenuhi penelitiannya. Di sini teknik pengumpulan data dilakukan dengan 3 cara, yaitu observasi atau pengamatan, kemudian interview atau wawancara, dan dokumentasi. Kemudian saya akan menjelaskan. Nah, di sini saya menuliskan mengenai penjelasan dari observasi. Menurut Miles, mengatakan bahwa terdapat 3 cara dalam observasi. Peneliti dapat menjadi seorang partisipan atau non-partisipan. Observasi dapat dilakukan secara terang-terangan atau penyamaran, kecuali dalam keadaan yang mengharuskan penyamaran. Kemudian yang ketiga, ada observasi dengan melihat latar penelitian sebagai peneliti dapat merasa kondisi sebenarnya di lapangan. Menurut jurnal Rukajat pada 2018. Kemudian observasi merupakan peninjauan yang terstruktur pada gejala-gejala pada penelitian. Nah, observasi dilakukan dengan sesuai tujuan penelitian. Nah, peneliti akan mencatat bagian-bagian penting secara terstruktur dan dapat diatur keadaannya dan kevalidannya. Kemudian untuk wawancara, nah di sini saya mengambil pendapat dari Bogdan dan Biklen pada buku Salim dan Syahrum 2012 mengatakan bahwa wawancara adalah perbincangan antara 2 orang atau lebih dengan dimaksudkan untuk tujuan tertentu dengan yang diarahkan salah satu orang sebagai pewawancara. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah proses mendapatkan informasi dari sebuah penelitian dengan cara tanya jawab kepada narasumber yang ditanyakan oleh pewawancara. Pada wawancara penelitian kali ini menggunakan jenis wawancara semi berstruktur pada subjek penelitian. Nah, wawancara semi berstruktur dapat menghemat waktu dalam peneliti dan peneliti dapat mengembangkan pertanyaan. Nah, teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi tentang model hypothetical learning trajectory dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif. Nah, jadi jenis wawancara itu berbagai macam ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu jenis wawancara yang teman-teman pengen ambil. Nah, di sini dalam penelitian ini saya mengambil wawancara semi berstruktur dengan alasan itu dapat menghemat waktu. Juga saya dapat mengembangkan pertanyaan melalui hasil dari tes atau yang telah dijalankan di kelas. Nah, kemudian untuk pengumpulan data yang ketiga ada dokumentasi. Nah, di sini menurut Gottschalk dalam jurnal Nilam Sari 2014 mengatakan bahwa dokumen adalah pembuktian dari setiap kegiatan atau proses berupa tulisan, lisan, gambaran, dan atau arkeologis. Sedangkan menurut Sugiono dalam bukunya pada tahun 2016 mengatakan bahwa dokumen adalah catatan dari suatu peristiwa di masa lalu dengan berbagai bentuk seperti gambar, tulisan, atau karya dari seseorang. Jadi hasil dari penelitian akan lebih valid dan dapat dipercaya jika didukung oleh beberapa dokumentasi seperti foto ataupun karya dari kegiatan penelitian yang sedang berlangsung. Nah, kita masuk ke dalam subbab teknik analisis data. Nah, di sini peneliti akan menjelaskan teknik analisis data baik selama proses pengumpulan data maupun setelah data terkumpul. Nah, di sini saya menuliskan mengenai pendapat dari Bogdan dan Biklen dari buku Salim dan Syahrum pada 2012 juga berpendapat bahwa analisis data adalah penyusunan dan pengolahan data agar dapat ditindaklanjut sebagai sebuah temuan. Analisis data yang dilakukan peneliti yaitu dengan cara mengelompokkan siswa berdasarkan hasil jawaban dan merubah jawaban tersebut menjadi data, kemudian diambil kesimpulan secara keseluruhan dari data yang sudah diambil. Analisis data menurut Miles dan Huberman, menurut buku Hardani pada tahun 2017 itu dibagi menjadi 3 alur kegiatan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama ada reduksi data atau data reduction, kemudian ada penyediaan data, serta yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Nah, dalam reduksi data itu penelitian kualitatif umumnya data berupa narasi atau narasi deskriptif kualitatif
ataupun jika ada data bersifat kuantitatif juga berupa deskriptif. Tidak ada data secara perhitungan statistik dalam penelitian kualitatif ini. Jadi bentuknya narasi, tidak ada angka-angka. Nah, reduksi adalah proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada proses penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang diperoleh dari catatan tertulis peneliti di lapangan. Reduksi data dilakukan secara berkesinambungan atau terus-menerus pada saat proses pengumpulan data dilaksanakan. Tujuan dari reduksi data ini menajamkan, mengelompokkan, menunjukkan, meringkas data, dan mengelola data sehingga dapat dibuat sebuah kesimpulan. Nah, menurut buku Hardani pada tahun 2017. Kemudian ada tahap kedua, itu ada penyajian data. Nah, penyajian data ini merupakan suatu probabilitas penarikan kesimpulan dan tindakan dari suatu informasi yang sudah tertata atau tersusun menurut buku Hardani pada tahun 2017. Kemudian penyajian data kualitatif bersifat teks narasi, tabel, grafik, ataupun bagan. Namun yang paling sering adalah teks naratif. Nah, penyajian data dirancang dengan bertujuan menyatukan seluruh informasi yang sudah tertata rapi sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan dari apa yang diketahui dari informasi tersebut. Nah, di sini saya mengambil dari buku Salim dan Syahrun pada tahun 2012. Dan yang tahap terakhir dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini ada tahap akhir dari analisis data. Hasil kesimpulan dari sebuah penelitian kualitatif akan muncul sebuah temuan baru dari penelitian yang telah dilaksanakan. Temuan baru tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran dari penelitian. Nah, peneliti dapat melakukan penelitian kesimpulan secara berkesinambungan selama penelitian berlangsung di lapangan menurut dari jurnal Rijali pada tahun 2018. Nah, untuk dalam subbab yang paling akhir yaitu pemeriksaan keabsahan data. Nah, dalam pemeriksaan keabsahan data ini, peneliti menjelaskan pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi data. Nah, data-data yang didapat dari lapangan harus sesuai dengan fakta yang berada di lapangan. Agar data valid dan kredibel, dibutuhkan pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lainnya. Menurut buku atau jurnal dari Kusumastuti dan Khairon pada 2019. Nah, kemudian Moleong mengatakan bahwa triangulasi adalah cara untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lainnya dari luar data dengan tujuan pengecekan terhadap data yang didapat dari penggunaan teknik pengumpulan data. Tujuan dari triangulasi ini adalah peneliti dapat memeriksa ulang temuan pada penelitiannya dengan membandingkan dari berbagai sumber, metode, atau teori lainnya. Oke, di sini saya memasukkan beberapa referensi. Ini saya memasukkan contohnya, ini ada 3 referensi, yaitu menurut Arif Fathahillah dan Manoa serta Fatur Rahman. Nah, jadi referensi ini kalian taruh sebenarnya setelah bab dari kesimpulan dan saran, itu baru kalian tulis referensi. Nah, ini karena saya sampai bab 3 saja, nah maka saya menuliskan referensinya setelah subbab-subbab yang tadi berakhir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan bab 1 sampai bab 3 mengenai proposal penelitian kualitatif dengan judul Model Hypothetical Learning Trajectory dalam mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa pada materi kelas 8 SPTN 24 Bekasi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.